Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa kembali di Assalam. Apa itu Assalam, ibu-ibu? Ayo sinau agama Islam. Pemirsa, seperti biasa, Assalam selalu mengajak manusia kembali ke Al-Quran. Allah berfirman, kebenaran itu ada di Al-Quran. Dan Allah berfirman, segala sesuatu kecil atau yang besar harus tertulis. Mas Ayub, dibacakan ayatnya. Betul nggak kebenaran ada di Al-Quran? Monggo, pemirsa didengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahaqqul yaqin. Artinya? Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Ulang lagi, pemirsa didengar baik-baik. Dan sesungguhnya nggak main-main. Al-Quran itu benar-benar kebenaran. Bukan benar saja, benar-benar kebenaran yang diyakini. Tuh, udah sesungguhnya benar-benar kebenaran yang diyakini. Ibu-ibu yakin dengan Al-Quran? Yang benar. Pemirsa yang di rumah yakin dengan Al-Quran? Mudah-mudahan. Tugas kita semua untuk meyakinkan manusia yakin dengan Al-Quran. Yang kedua, Mas Ayub dibacakan, betul tidak bahwa segala urusan kecil yang besar adalah tertulis? Monggo. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Surat 54 ayat 53, ya. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Pemirsa yang di rumah, sesuai firman Allah, urusan yang kecil dan yang besar adalah tertulis. Ayo kita siapkan alat tulisnya di sebelah Al-Quran. Quran sebelah kiri, sebelah kanannya alat tulis, atau demikian sebaliknya. Baca sendiri langsung ayatnya, tidak perlu ada opini. Langsung hari ini ngaji kepada Allah melalui Al-Quran. Tapi ingat, harus ditulis. Kenapa? Karena yang nulis saja lupa, apalagi? Bagaimana mungkin umat Islam bisa dakwah kemana-mana dan menyampaikan kalau baru dapat sudah lupa? Penting nggak menulis? Karena itu pemirsa yang di rumah, lihat ibu-ibu sudah mempersiapkan pena dan kertasnya untuk menulis supaya bisa syiar kemana-mana. Silakan, ada nyontoh, tidak apa-apa. Yang penting ada tulisan. Karena apa pemirsa yang berbahaya kalau nggak pakai tulisan? Saya tidak bisa bayangkan. Ini namanya Mas Ayub. Ibu-ibu, saya ingin perkenalkan ini namanya Mas Ayub. Saya tidak bisa bayangkan kalau nggak ada tulisan. Ada orang 1000 jejer, yang pertama dibilangin, tuh Mas Ayub kemarin makan jambu monyet, ya kan? Yang kedua dibisikin, ujung-ujungnya kira-kira ya apa? Mas Ayub kayak, tuh bahayanya kalau tidak nulis. Jadi pemirsa di rumah hari ini tidak ngaji kopeng. Hari ini ngaji kopeng, hati, pikiran, mata dan tulisan. Tanpa menulis bahaya, Mas Ayub jadi monyet. Ini berbahaya. Tetapi kalau ditulis dari nomor 1 sampai 1000, tetap nggak terakhirnya? Tetap, Mas Ayub makan jambu monyet. Bahaya nggak yang tidak menulis? Ini yang berbahaya buat Indonesia. Karena banyak orang mendengar tidak pernah menulis. Waspadalah. Oke, pemirsa. Hari ini ibu-ibu, khususnya ibu-ibu yang dari Surabaya, meminta judul Assalam di hari ini adalah keluarga sakinah. Sebelum kita bongkar keluarga sakinah, saya ingin sampaikan ke pemirsa di rumah bahwa hari ini saya ditemani oleh ibu-ibu yang cantik. Yang pertama saya ditemani oleh ibu-ibu dan hadirnya di studio pengurus Lazis Al-Ikhlas Desa Jelak Kombo, Jombang, pimpinan Ibu Hajah Hartia. Yang mana? Saya. Oh, selamat datang Bu Hartia, Bu Hajah. Naik apa ke sini tadi? Alhamdulillah, nggak mungkin lah jalan kaki. Amin. Amin, amin, amin. Contoh pemirsa yang di rumah, warga Jombang khususnya, ada warga Jombang jauh-jauh ke Surabaya bawa kendaraan khusus untuk mendengarkan isi Al-Quran. Subhanallah, amin. Yang kedua, pemirsa saya ditemani oleh Majelis Taklim Khairun Nisa Desa Plandi, Jombang, pimpinan Ibu Hajah Zainal. Ya,
Oke. Terima kasih, Bu. Kemudian yang ketiga, saya ditemani oleh Majelis Taklim Nur Hidayah, Dukuh Kupang 16 Surabaya, pimpinan Haja Imam Supardi. Singdi. Oh, Bu Imam. Yes? Oh, berapa apa kita doain ya Allah, jadikan dia haja ya. Mudah-mudahan ya. Yang keempat, hari ini saya ditemani oleh Majelis Taklim Hidayatul Ummah Bandarjo Sememi Benowo Surabaya, pimpinan Ibu Haja Bianti. Yang mana? Ya? Oh, Ibu Haja Subianti. Selamat datang Bu Subianti. Semoga Allah meridhoi kita semua. Yang ke-1, 2, 3, 4. Yang kelima, saya ditemani Majelis Taklim Khairun Nisa. Wah, saya teringat. Kebetulan Khairun Nisa nama istri saya. Khairun Nisa, Manukan Indah, Manukan Kulon Surabaya, pimpinan Nyonya Haja Maksum Ja'far. Oh, selamat datang Bu Ja'far. Subhanallah, amin. Dan yang terakhir, para pemirsa di rumah, saya ditemani oleh Jamaah Muslimah Hidayatul Insan, Lidah Kulon, pimpinan Ibu Haja. Lidah Kulon mana? Surabaya. Lidah Kulon Surabaya, pimpinan Ibu Haja Umi Halimah. Selamat datang Bu Umi. Oke. Baik pemirsa di rumah, seperti biasa, siapkan pena dan kertas untuk menulis ayat-ayat Allah agar supaya kita tidak salah dalam menyampaikan, agar supaya kita tidak keliru dalam bertindak akibat hanya mendengar tanpa tulisan. Hari ini judul kita tadi apa Ibu? Keluarga Sakinah. Sakinah itu apa? Sakinah. Tenang, tentram, menetap, ya, nyantai. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Inilah yang diharapkan oleh manusia di bumi. Bagaimana kita menjadi seorang pimpinan rumah tangga atau menjadi satu rumpun rumah tangga yang selalu bahagia, tentram, abadi, penuh kasih sayang, sehingga dalam memahligai rumah tangganya senantiasa senyum dan tidak pernah bermasalah. Kalaupun ada masalah kecil bisa diselesaikan dengan baik. Nah, Allah menyampaikan hal ini untuk agar supaya manusia, ya, khususnya ya, yang ada di tempat ini semuanya menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Mas Ayub, dibaca suratnya bagaimana Allah menyampaikan ini agar supaya manusia berbahagia di dalam berumah tangga. Surat 30 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilakukan Mas Ayub. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Jadi urusan kawin mengawin, nikah menikah, ujungnya di mana? Ketentraman. Udah merasa tentram? Ada yang sudah, ada yang belum. Kok bisa terjadi seperti ini? Ulang lagi dari atas. Kenapa dan ada apa denganmu? Ada yang tentram dan tidak? Ayo. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Dari jenis sendiri loh, bukan orang lain loh. Ya, nggak usah ribut-ribut lah. Jenis sendiri juga.
Lanjut. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Lanjut. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Dan dijadikannya di antara kamu rasa. Jadi rasa kasih sayang itu ditunggu apa dijadikan? Ulang lagi, ayo. Supaya supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Terus? Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Dijadikan apa dibuat? Rasa apa? Jadi di antara kita suami istri, oleh siapa yang menjadikan itu? Allah. Dijadikan oleh Allah rasa apa? Kasih sayang apa cinta? Yang benar. Dulu waktu pacaran aku cinta. I love. Ini ayatnya apa ini? Kasih sayang apa I love you? Ulang lagi Mas Ayub. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Rasa kasih sayang, rasa cinta. Jadi suami istri cukup apa? Dengan Allah? Loh, podolan. Ayo. Kalau dengan Allah apa? Kalau suami istri? Berarti kalau sampai suami istri cinta melanggar hak demarkasi siapa? Ini yang bermasalah selama ini. Karena ibu-ibu menganggap suami itu sebagai Allah. Karena ibu begitu cintanya masih suami. I love you. Aku cinta. Padahal dijadikan oleh Allah sebagai apa? Jadi malah besok aku sayang. Aku cinta padamu, aku sayang padamu. Ayo. Nah, berarti kalau aku cinta padamu bermasalah nggak dengan Allah? Karena Allah sudah bilang, aku sayang padamu saja. Ya, hati-hati nih. Ada hak-hak Allah yang dilanggar oleh manusia. Yang suka-suka I love you itu loh. Jadi di Al-Quran, aku sayang padamu, apa aku cinta padamu? Kepada siapa kalau sayang? Nah, kalau kepada Allah? Cinta. Apa bedanya cinta sama sayang? Ayo. Loh, ini perlu dibuka Qurannya, makanya pemirsa yang di rumah. Quran itu perlu dipelajari seperti ini, bukan dibaca Arabnya tok. Salah enggak, paham enggak juga. Ya. Quran dibaca Arabnya, salah enggak, paham enggak juga kalau enggak ngerti bahasa Arab. Dibongkar seperti ini supaya kita tahu apa bedanya sayang dengan cinta. Kalau kepada manusia atau kepada suami cukup apa? Sayang. Kepada Allah? Cinta. Apa bedanya sayang sama cinta? Sayang mau menjaga, kalau cinta dan lebih dari sayang. Wow, begitu toh kan? Tapi kenyataannya aku cinta padamu, selingkuh. Yang bener aja. Kan lebih dari sayang mestinya. Nah, pelan-pelan kita bongkar supaya ibu-ibu tahu dan bisa membedakan hak demarkasi kita sampai mana. Apa sih hak kita yang tidak melanggar haknya Allah gitu loh. Nah, ulang lagi dari awal Mas Ayub. Kita harus ngulang-ngulang. Ibu kalau makan ngulang-ngulang nggak? Ya, jangan. 3 kali. Maka jangan kemudian ngulang-ngulang baca Quran males. Makan nggak males. Ngulang-ngulang. Ayo baca. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Tentram kepadanya. Terus? Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Kasih dan sayang. Terus? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Suruh mikir loh kita. Suruh mikir loh. Di mana letak kesalahan selama ini, kesalahan kita sehingga kita tidak sakinah, mawaddah, warahmah. Harus berpikir. Salah satu di antaranya sudah kita temukan hari ini bahwa kita salah garis demarkasi. Bahwa cinta itu adalah khusus ucapan manusia kepada Tuhan. Tapi sayang bisa manusia dengan manusia. Makanya di sini ditulis warohmah. Nah, itu sayang, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha kasih dan sayang, rahmah. Tapi kalau cinta apa Mas Ayu bahasa Arabnya? Uhibbu. Uhibbu, ahabba yuhibbu, beda. Nanti pelan-pelan kita bahas supaya tahu mana demarkasi kita. Tadi Allah menyampaikan di Al-Qur'an dijadikan kasih sayang
Apa ibu mencari sendiri? Dijadikan rasa kasih sayang. Kalau Allah menjadikan, berarti kira-kira orang-orang ini ada nggak yang dijadikan tidak kasih sayang, ada yang dijadikan kasih sayang? Ada, tergantung siapa? Allah. Tapi sebetulnya yang perlu kasih sayang Allah apa kita? Kita. Berarti kita harus mencari syarat-syarat nggak? Syarat-syarat untuk dijadikan. Harus nyari nggak syarat-syaratnya? Nah, 35, 15. 35 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Artinya, hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Tahan dulu. Hai kamulah yang jadi yang ingin menghendaki atau ingin berkehendak kemudian hidupnya selalu kasih sayang Allah apa kita? Kamulah yang berkehendak apa Allah yang berkehendak? Kita. Berarti kita harus nyari nggak syarat-syarat bagaimana dijadikan oleh Allah sebagai orang yang kasih sayang? Ulang lagi. Hai manusia, kita semua ini. Kamulah yang berkehendak kepada Allah. Terus? Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi, maha terpuji. Allah maha terpuji dan kaya, tidak memerlukan dan maha Jadi Allah udah terpuji belum? Allah maha terpuji nggak? Jadi selama ini udah terpuji belum? Kok saya pengen puji terus? Kita yang membutuhkan dipuji Allah, apa membutuhkan apa-apa menjadi keinginan kita sehingga diturutin Allah. Diturutin Allah atau diridhoi Allah. Kalau kita ingin ya, keinginan kita diridhoi Allah, kita harus pakai bukunya Allah nggak? Bukunya Allah ada di mana aturannya? Nah, aturan-aturan untuk kasih sayang dan tentram ada di mana? Yang benar. Yang benar. Jadi kita bongkar nggak? Amin. Harus kita bongkar supaya kita menjadi orang-orang yang oleh Allah mendapat kasih sayang. Hidup kita perlu nggak kasih sayang sama suami, sama anak, tetangga? Kira-kira ada rumusnya nggak di Al-Quran? Ada. Makanya Allah atur dari mulai ibu-ibu sebelum kawin, sebelum nikah. Makanya nikah itu ada syarat-syarat. Ya, ibu kalau nanti punya calon menantu ada syaratnya di Al-Quran. Apa syaratnya selama ini? Iman, apalagi? Ayo, kan suka-suka di Surabaya. Iku calonnya si Dewi ku, siapa jadi Sumarno, ya kan? Ya, apa? Yang dilihat apanya biasanya? Bobot, bebet, bibit, ya kan? Ya, kira-kira bentuk realitanya anak itu ngapain? Baru kita angkat sebagai menantu. Biasanya sembayangi, enggak tahu. Sing cerai? Sing sering cerai, sing sembayang pasti enggak sembayang. Ono enggak wong sing sembayang cerai? Oh banyak, banyak. Loh, jadi ini sembayangi sih. Nah, yang menjadi kriteria, oh delok sih sembayangi sing gitu. Ternyata sing main gitu, cerai bere. Ayo, apa mana? Sing lagune enak, nek ngaji, ya kan? Justru sing lagune enak juga ada yang cerai bere. Yang benar yang mana ini? Kita harus nanya ke siapa? Nanya ke Allah, ya. Orang yang tidak boleh dikawini itu orang yang musyrik, ya. Orang yang musyrik. Nah, ini suratnya ya, surat 2 ayat 221. Orang yang musyrik. Ayo monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Arabnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه
ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Artinya, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik. Tahan. Ya. Bagi ibu-ibu yang punya anak laki-laki, dilarang oleh Allah mau ngawini siapa? Wanita yang musyrik. Lanjut. Sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik. Walaupun dia menarik hatimu. Masih wayu nek musyrik kok dhisik. Tahan. Bakal cerai di tengah jalan ini, yakinlah. Bakal cerai di tengah jalan pemirsa kalau istri kita musyrik. Bakal cerai di tengah jalan para pemirsa kalau suami kita musyrik. Ya, lanjut. Lanjut. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Tahan. Janganlah kamu menikahkan orang musyrik kepada wanita mukmin. Laki-laki kan? Yeah. Berarti laki-laki boleh nggak dikawini oleh perempuan tapi laki-laki yang musyrik? Nggak boleh. Laki-laki boleh nggak ngawini perempuan yang musyrik? Dua-duanya tidak boleh. Jadi syarat tidak boleh dikawini orang yang mana? Musyrik itu apa? Menyekutukan Allah. Ibu-ibu tahu nggak orang menyekutukan Allah? Menyembah selain Allah. Contohnya apa? Belum tentu nyembah harta juga nyembah selain Allah. Nyembah jabatan juga nyembah selain Allah. Hati-hati. Jangan sembarangan ngomong. Ya, menyembah berhala itu juga menyembah selain Allah. Bisa nggak berhala kita dalam bentuk harta? Bisa. Amin, itu maksudnya. Ya, karena berhala ini mindset ibu-ibu pasti patung. Betul nggak? Yeah. Bukan hanya itu. Termasuk harta ibu yang ibu sembah, yang ibu pelit, ibu rangkul, ibu kalungin begini. Itu menyembah harta itu. Itu berhala itu. Berarti kalau orang menyembah harta, yang pelit, musyrik nggak? Yang benar. Yeah. Selama ini kan taunya samanya di gerombol-gerombol itu kan. Salah. Tidak. Lebih dari itu juga masih banyak. Orang-orang menyembah harta. Berarti itu orang yang menyekutukan Allah. Karena dia menduakan Allah dengan hartanya. Biasanya pelit, disentuh orang, ya kan? Wah, punya mangga banyak, situ di cukup tonggo, ngamuk-ngamuk sampai semua kampung tahu. Itu menyembah apa? Menyembah mangga, susah amat sih. Berarti mangga bisa nggak jadi berhala? Bisa. Berhala itu banyak, bukan patung tok, ya. Termasuk orang-orang yang menyembah hartanya, pelit atau tidak pernah zakat, itu orang yang menyekutukan Tuhan. Buka ayatnya 41 ayat 6 dan 7. Ya, kita ngomong harus ada dasar ayat, ya. Nah, monggo. Catat baik-baik, citet baik-baik ini ayat. Ya, orang musyrik itu orang yang menyembah hartanya, termasuk yang pelit alias kekir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwasannya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus sebelum menuju kepadanya. Dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tahan. Ayo, yaitu orang-orang tidak menunaikan zakat, yang tidak pernah sedekah, tidak pernah memberi, atau alias pelit atau kekir, bahasa Sidarjonya medit. Berarti orang medit itu menyekutukan siapa? Kenapa? Karena dia menyembah. Karena menyembah hartanya. Berarti harta jadi apa? Berhala. Jadi orang pelit nyembah siapa? Nyembah berhala. Berhalanya dalam bentuk harta. Itu orang menyekutukan alias boleh nggak dikawini? Ayo, siapa sing wani kawin wong pelit? Angkat tangan. Siapa yang mau punya menantu pelit? Gak dikai mangan anak sampean. Jelas? Jelas? Ada yang berani kawin sama orang pelit? Pasti gak wani. Ya, jadi orang calon menantu kita tes kepelitannya dulu. Loh,
Nanti sampean tinggal anak sampean digawa dae kan kayak mangan. Bahaya. Ono nggak wong sembahyang getu pelite getu? Ada kalau sembahyang tapi pelit? Ada. Musyrik nggak? Banyak. Musyrik nggak? Musyrik. Hati-hati. Ya. Ya. Jadi musyrik bahaya nggak? Karena ini bahaya, nanti kita akan kupas karena ada yang mau lewat. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal, tanpa bahan kimia. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu tanpa operasi. Saya Arif, dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Dulu saya min 7, setelah berobat di klinik Mata Agra, selama 15 hari, saya sembuh total. Saya menjamin 1 kali datang pasien sama saya mengasih garansi itu tertulis. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Datang ke klinik Mata Agra, Jalan Pasar Kembang, nomor 124, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Klinik Mata Agra ini berdiri sejak 1989. Kita obati mata katarak, mata min, plus seluruh yang menyangkut penyakit mata. Dan itu obat saya dari India, 100% herbal, tanpa bahan kimia. Jadi setiap pasien yang datang ke tempat saya mau berobat, itu tanpa operasi. Saya Arif, dulu mata saya silinder, setelah berobat di klinik Mata Agra, sekarang sudah sembuh total. Dulu saya min 7, setelah berobat di klinik Mata Agra, selama 15 hari, saya sembuh total. Saya menjamin 1 kali datang pasien sama saya mengasih garansi itu tertulis. Bapak dan Ibu yang sudah pernah berobat kemana-mana, hasilnya tidak ada. Datang ke klinik Mata Agra, Jalan Pasar Kembang, nomor 124, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Baik pemirsa yang ada di rumah, seperti yang tadi disampaikan oleh Allah bahwa ternyata syarat utama seseorang yang boleh dikawini kalau dia tidak musyrik. Ternyata musyrik tadi yang kita lihat, contoh-contoh yang Allah sampaikan di Al-Quran adalah orang yang tidak pernah zakat, alias pelit, alias medit, alias kekir. Berarti kalau sampean ingin mencari seorang calon menantu, yang pertama dilihat apanya? Ganteng nek pelit gimana? Di Al-Quran syaratnya musyrik apa soal fisik? Ayu apa elek? Ya nggak sakno yang lain ya. Nggak ada syarat itu. Pertama kepelitan dia. Nah supaya ibu nggak melihat bahwa calon menantu saya nggak pelit, diapain dari mulai sekarang? Dites dulu. Ngetes apa kayak apa? Tadi di Al-Quran bahwa yang wajib, yang fardu itulah sedekah. Ajak ke fakir miskin. Ajak dulu, sono Widewi sini, Sumarno dulu. Ayo dijak nang ngene anu panti asuhan. Ayo dijak nang ngene fakir miskin, coba metu enggak duwike.
Loh iya. Nah, kalau begitu si Marno keluar duitnya, hebat ya ini? Hebat, orang lainnya dikasih apalagi istrinya. Loh iya, orang lain aja dikasih apalagi istrinya. Tes dulu pakai orang lain. Nah, jadi pertama untuk melihat seseorang calon menantu kita yang tidak pelit. Tes dulu, ngetesnya jangan gede-gede, orang belum kerja. Ya enggak? Jadilah mungkin kita nyantunin dulu, kita ngasih contoh. Kita bawa 100.000, dia bawa uang cuma 20.000 di dompet. Oh subhanallah, waduh calon mantuku kita 100, gak apa-apa lah, aku masih 20, 10, jadilah. Hebat ya anak? 50% dari dompetnya loh. Tapi nek pura-pura garu ya. Wah hati-hati iki, wis gak netes arek iki. Uang aku digorong di Medan nang luar negeri gak ditetesin, nangis anakku. Ya. Nah, padahal sembahyang gak dia? Bahaya sampean sembahyang gedung pelitnya gedung kayak anak-anak sampean. Makanya Allah tidak mensyaratkan itu. Yang syaratnya musyrik gak musyrik apa? Pokoknya musyrik gak musyrik aja. Ya, pertama itu pelit. Yang kedua nih. Ya, yang kedua. Siapakah orang yang mempersetujukan Tuhan yang harus di warning, tidak boleh dikawini oleh anak kita. Ya, surat 30, 31, 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi orang yang menyekutukan Tuhan yang kedua ialah yang bangga dengan golongan. Yang bangga dengan golongan itu mereka tidak mau menerima golongan yang lain. Berarti orang lain pasti disalahkan atau disatru. Loh iya, dia merasa paling benar atau paling pintar. Orang gini nih biasanya orang ego apa enggak ini? Ya, egonya tinggi, orang mempertuan ilmunya, pakai otaknya sendiri hidup ini. Ini bahaya, anak sampean diuyak-uyak nanti. Disuruh nurutin dia terus. Nggak dikasih hak bicara ini. Karena egosentris ini bahaya ini, orang menyekutukan Tuhan tuh. Karena Tuhannya di dirinya sendiri, kayak Fir'aun. Dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Jadi nafsunya menjadi Tuhan dia. Orang yang begini, nggak mau menerima kebenaran yang lain. Berkelompok, dan merasa dirinya paling benar. Orang gitu nyembah kelompoknya, ya bukan nyembah Allah. Lama-lama nyembah diri sendiri. Orang mempertuan ilmunya itu akhirnya ngelompok di situ. Hati-hati tuh, ya. Nih surat 25 ayat 43. Banyak orang mempertuan dirinya itu, ya awas tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Awas, orang yang menyembah hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ya, tambah lagi 45 ayat 23. Awas ya, ini orang tersesat ini. Jangan sampai anak ibu dikawin yang beginian, tersesat juga nanti. Kasihan. Itu orang musyrik tuh. Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, terus? Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, terus? Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, terus? Dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, terus? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ambil pelajaran tuh, orang-orang yang berkelompok tuh, yang merasa golongannya paling bener, nek ono gelawan lewat nyengkur, ono enggak? Ono enggak? Ini orang egosentris ini, egoistis ini. Ya, nanti kalau mempertuan ilmunya, mohon maaf, kalau ego sakno bojone disalahno tok. Ayo sing merasa sampean dikawin wong berkelompok ngono kan utek. Nah, tapi di sini tidak ada, di Eropa yang ada. Tidak ada di sini. Ya, hati-hati. Berkelompok boleh, tapi jangan merasa paling benar dan tidak menerima kelompok yang lain. Silakan berkelompok. Tapi jangan mempertuhan kelompoknya. Kalau udah mempertuhan kelompok, menyekutukan Tuhan nggak? Iya. Musyrik nggak?
menduakan kelompoknya jadi Tuhan atau menyembah egosentrisnya. Ibu-ibu kalau punya anak perempuan dikawin laki-laki yang ego, yang nggak pernah mau ngalah, pinginnya menang terus, pendapatnya harus dihormati terus, pusing nggak? Anak sampean tambah pusing mana? Nah, jadi pertama syarat yang pertama, ya lihat itu anak pelit atau tidak dengan fakir miskin. Calon menantu tes dulu. Yang kedua lihat pola pikirnya. Jangan-jangan egosentris yang sehingga maunya menang sendiri, yang lain kalah dan salah saja. Kalau ini kawin dengan anak sampean, kasihan nggak anak sampean? Kasihan, kayak bal-balan. Dia paling merasa benar, paling merasa menang. Kasihan tuh. Itu musyrik, itu orangnya. Ya. Ketiga syaratnya, ya. Orang musyrik ini jangan dikawini. Orang yang durhaka dengan orang tua. Ya. Surat 4 ayat 36. Yang durhaka dengan orang tua, hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 4 ayat 36. Sembahlah Allah. Terus. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Sembahlah Allah dan jangan kamu musyrik. Terus. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Tahan Mas Ayub. Ibu-ibu pemirsa yang di rumah. Setiap Allah menyampaikan kita suruh hormat kepada ibu bapak, selalu didahului dengan kalimat menyekutukan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita durhaka sama orang tua, itu sama artinya dengan menyekutukan Tuhan. Karena orang tua ini adalah wakil Tuhan langsung, sehingga kita dititipkan di rahimnya. Begitu kita durhaka, kita menyekutukan Tuhan. Makanya setiap ada kata-kata mau berbuat baik dengan orang tua, didahului, awas, kamu jangan mempersekutukan Tuhan. Berarti kalau orang nggak baik sama orang tuanya, termasuk orang mempersekutukan Tuhan. Lanjut. Mas Ayub, ayat yang lain, surat 17 ayat 23. Setiap ada kata-kata menyekutukan Tuhan, pasti orang tua ujung-ujungnya. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Terus? Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ada kata-kata itu kan? Dan janganlah kamu mempersekutukan Tuhan. Ujungnya berbuat baik kepada ibu bapak. Berarti kalau ada orang durhaka sama orang tuanya, sama dengan menyekutukan Tuhan. Atau tambah lagi surat 2 83. Ini contoh-contoh dulu. Ya, 2 83. Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, menyekutukan Tuhan, terus dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Tahan. Ada kata-kata itu kan? Setiap berbuat baik ibu bapak didahului jangan menyekutukan. Tapi kalau sampai nggak berbuat baik ibu bapak, artinya sama dengan Tambah lagi surat 6 151. Ya. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak. Tahan, ada kata itu lagi kan? Berarti kalau ada orang yang tidak berbuat baik pada ibu bapak atau orang ini mendurhakai orang tua, termasuk orang yang menyekutukan Tuhan. Atau yang musyrik. Berarti syarat ketiga apa? Pertama tadi tidak pelit. Yang kedua tidak ego. Yang ketiga, nah kita cek rumah tangga dia, calon menantu kita cek dengan orang tuanya berani nggak? Kira-kira kalau dengan orang tuanya berani, apalagi dengan mertua? Loh iya, loh papanya, mamanya dibuantak kadang sampai berani nempeleng orang tua. Orang tua sendiri yang melahirkan aja dia durhaka, apalagi mertua yang baru kenal kemarin. Bahaya nggak orang seperti ini? Orang musyrik seperti ini bahaya nggak? Jangan dikawini yang begini. Makanya larangan Allah betul. Hati-hati tuh. Pertama, pelit. Ya, ini membahayakan anak kita nggak dikasih makan. Ya. Yang kedua, ego, bergolongan yang tanpa pernah mau mendengar dan menerima golongan lain atau kebenaran golongan lain. Ini awas, egosentris ini. Akhirnya anak kita disalahin terus dia paling benar. Bahaya nggak ini? Nanti ngenes anak sampean, ngenes asli. Yang ketiga, menyekutukan yang ketiga durhaka dengan orang tua. Dengan orang tuanya aja ngamuk-ngamuk. Dengan orang tuanya aja sampai berani meeting, sampai berani mukul, iya kan?
Apalagi dengan mertua. Bahaya nggak begini nih? Berarti bener nggak kata Tuhan? Bener nggak firman Allah? Ini dulu saya mencariin, wes telu iki, telu. Ini sampean, wah aku sembahyang gedhu, iso ae soal sembahyang gedhu. Mas Ayub ini dulu waktu dapetin istrinya, syaratnya kan gedhu sembahyangnya, nggak wedhu iki. Rong dino tok waktu dilihat oleh mertuanya. Mari ngono mari kawin ocol maneh. Hati-hati, nggak bisa dilihat dari situnya. Gampang lah, tuklak-tuklik. Oh, kesehariannya ini loh, pelit apa enggak, ego apa enggak, ya, wani wong tua apa enggak. Ini yang keempat, ketika orang itu menolak kebenaran atau menolak Al-Quran, bahaya ini, ya, surat 28, 87, bahaya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah sekali-kali mereka dapat menghalangimu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Yes. Sesudah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu. Yes. Dan serulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Yes. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Awas. Yang keempat, orang mempersekutukan Tuhan itu ialah orang yang menolak kebenaran Quran. Jadi kita tes dulu, kasih ayat-ayat, dia menolak enggak? Kalau ada satu ayat yang logik, ada satu ayat yang mudah dilaksanakan, siapapun bisa, dia mengatakan nggak bisa, nolak ini, awas sih. Kasihan anak sampean, dia nggak punya standar kebenaran. Akhirnya dia pakai nafsu dan pikirannya. Ini anak kasihan nih, ya putri sampean kasihan. Makanya tesnya ada berapa tadi? Satu, orang itu tidak pelit. Ngetesnya ya apa? Ajak ke fakir miskin. Yang kedua, ego. Nah, ngetesnya gimana? Lihat, golongannya kental nggak? Lu ono sih golongannya kewantel lu. Ya sedekah nang golongane, sekolah nang golongane, rumah sakit nang golongane misalnya. Ya, gak gelem rono, gak gelem. Hati-hati. Salah tidak, asal dia mau menerima kebenaran yang lain. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya, itu ngetesnya ya, bergolongan pekat bener. Ini bahaya nih. Ya, karena ego ini. Nanti akhirnya kasihan putri sampean. Tapi kalau golongannya betul-betul boleh di rumah sakit golongan itu, boleh di sedekah di golongan itu, tapi dia juga masih menerima kebenaran yang lain, nggak masalah. Dan itu ada di mana no problem kalau itu masih mau menerima golongan yang lain dan dia tidak terlalu bangga. Nah, kemudian yang keempat tadi apa? Nah, yang ketiga durhaka dengan orang tua. Bahaya ini, bahaya. Kalau durhaka sama orang tuanya sendiri didurhakai, apalagi mertua, ya, apalagi tetangga. Ya, hati-hati, ini orang ribut di sini. Karena apa? Wis gak wedi mbek wong iki. Wong tuane sing lairno ganti wedene apa yang liyane. Ini bahaya nih, akhirnya anak sampeyan sing korban ini. Yang terakhir yang keempat, ketika dia menolak kebenaran. Artinya siapapun bergolongan, siapapun punya ego, tidak ada masalah. Ya, siapapun bersedekah dengan golongannya tidak masalah. Tapi ketika ada kebenaran dia mau terima. Ya, itu aman gitu. Ya, itu orang yang tidak bangga dengan golongan karena masih mau menerima kebenaran yang lain. Orang itu masih tetap menyembah Allah. Tapi kalau menyembah golongannya nggak mau kebenaran yang lain, ini bahaya. Yang kasihan anak kita menjadi korban. Berarti ada berapa syaratnya? Itu semua dalam kategori sebagai orang musyrik. Nah, begitu empat-empatnya ini sudah beres, ya. Tapi calon suami kita atau calon menantu kita orang miskin, boleh nggak? Boleh. Yang benar. Ayo, iki beres iki, pelite hilang, ya kan? Egoisnya hilang, ya. Golongan apa tadi? Durhaka orang tua hilang, ya kan? Tidak melakukan kebenaran harus aman, tapi miskin, gak masalah, dilut mean. Karena kebetulan waktu hari itu miskin, tapi begitu ada kesempatan bisa kaya loh ini. Makanya persoalan kawin mengawin, ya, dilihat dari miskinnya apa musyriknya? Boleh nggak ngawin orang miskin tapi nggak musyrik? Boleh nggak mengawin orang kaya tapi musyrik? Nggak boleh, kaya nek pelit gimana sih? Hati-hati, ya. Surat 24 ayat 32. Ya, awas. Ini adalah isoge nek pelit. Sakno anak sampean. Ya, ayo baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Sing sendirian, ya jelas. Nah.
dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Terus? Jika mereka miskin, Nah, terus? Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Terus? Terus? Dan Allah maha luas pemberiannya, Terus? lagi maha mengetahui. Boleh nggak kawin sama orang miskin? Boleh. Asal tidak? Ya wis ya, musiknya jelas tadi. Ayo diulang mana papat. Pemirsa di rumah, boleh nggak kawin dengan orang miskin? Boleh. Asal satu tidak? Yang kedua tidak? Yang ketiga tidak? Yang keempat tidak menolak? Iki beres. Pemirsa yang di rumah dan studio, boleh nggak kawin sama orang kaya? Boleh. Kalau pelit? Tidak. Nah, itu sano anak sampean ya. Yang dilihat jangan kayanya, Bok, ya. Ya, yang dilihat jangan kayanya, Bro, ya kan? Yang dilihat itu pelit dan tidaknya. Sugih nek pelit kayak Ayub, kayak apa ya? Pelit aja, hati-hati, Bu, sakno, ya. Apa wae masker sebelahe. Suwakno, Bu, jajani bojone sedina 1000. Wong pelit itu hati-hati jangan ditiru tuh. Ya. Pat, hah? Ya, saya temenan, Bu, saya temenan, tapi ya, lu anaknya 13 lho, bojone kayak 1000 yang bener ae. Sapa gerek iki, Bu, duwe pabrik, duwe kapal, ya. Jadi bahaya nggak kawin sama orang kaya tapi pelit? Bahaya. Bahaya nggak kawin orang kaya tapi ego? Bahaya. Tambah dientekno nek sampean. Ya melarat ego bahaya apa maneh sugih? Ego. Bahaya. Bahaya nggak kawin sama wong sugih tapi durhaka sama orang tua? Bahaya, Bu. Makanya Allah ngasih tahu nih, ojo kawin sama orang musyrik ini, bahaya nih. Bahaya banget ini, sakno anak sampean. Nah, kira-kira sampean hari ini kawin sudah memenuhi syarat ini belum? Insya Allah sudah. Kok insya Allah? Hah? Dengerin. Bojo sampean pelit enggak? Alhamdulillah gak musyrik. Loh. Bojo sampean ego gak? Yang bener. Bojo-bojo gak wani. Nggak ada yang berani. Bojo sampean durhaka mbak orang tua? Amin ya. Ini disampaikan kepada anak kita. Kon kawino engko nak ndelok bojo ya calon mantuku sing koyo bapakmu gitu loh. Wonge gak pelit. Insyaallah. Wonge gak ego. Gak durhaka sama orang tua dan tidak menolak kebenaran. Insyaallah sampean bahagia. Bahagia nggak hari ini? Yang bener. Hah, naik kumat pelite. Nah, musyrik mana dek? Begitu pelit, musyrik, hati-hati, nggak boleh. Itu cepet kasih tahu, ya. Nah, berarti kalau ibu-ibu pemirsa yang di rumah ingin menuju rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, 4 dulu beresin, oke? Baru kemudian saya menemukan apa itu yang disebut kasih sayang. Mau gak pelit, saya jauh sepatu di KI, ya kan? Wih, ini dijanjiin sepatu kaca dari kulit apa? Kulit rusak toh. Oh, dijanjiin toh. Hati-hati sih musyrik kita hati ya. Nah, insya Allah ibu akan menemukan. Tapi jangan salah. Setelah ibu menemukan ini semua, jangan-jangan ibu sendiri yang musyrik. Hati-hati. Ya. Nah, untuk kami sendiri, hati-hati ya. Surat 9 ayat 24. Mulai ganti ibu yang musyrik. Ini hati-hati ya. 9 ayat 24. Monggo baca, Mas Ayub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anakmu, terus saudara-saudaramu, istri-istri atau suamimu, terus kaum keluargamu, terus harta kekayaan yang kamu usahakan, terus perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, terus dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Cintai bukan sayangi kan? Terus dan berjihad di jalannya. Terus maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Terus
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Katakanlah, hai Nabi, kepada yang lain, jika kamu ya terlalu mencintai bapak-bapakmu, anak-anakmu, suami-suamimu, harta bendamu, kekayaanmu, perusahaan yang kamu takuti kerugiannya, dan rumah indahmu, apabila kamu cintai lebih daripada kamu mencintai Allah, tunggu keputusanku. Jadi cinta kita pertama ke siapa? Allah. Yang lain kasih? Nah gitu. Hati-hati. Ini banyak orang ya menyekutukan Tuhan dengan orang tuanya, dengan anak-anaknya, dengan harta dan perusahaannya. Jadi yang pertama yang harus kita cintai siapa dulu? Allah itu siapa? Tuhan kita. Dari dulu tahu saya. Jadi kita harus kenalan sama Allah di Al-Quran. Allah itu zat yang apa? Ya, surat 6 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ard. Qul lillah. Kataba ala nafsihi rahmah. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. La raiba fihi allazina khasiru anfusahum la yu'minun. Artinya, katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? terus Katakanlah, kepunyaan Allah. dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia itu siapa? Menetapkan atas dirinya sebagai apa? Kasih sayang. Jadi kalau Allah mengenalkan diri ke ibu, namanya siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim ya, surat 2 163. Ar-Rahman Ar-Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Siapa yang Esa itu? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Siapa Dia? Yang lanjut. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Siapa Allah yang Maha? Lagi Maha Ar-Rahman Nah, jadi Allah memperkenalkan diri kepada kita bahwa Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ciri-ciri orang yang menyatukan atau menomorsatukan Allah, perbuatannya apa? Ar-Rahman, karena Allah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Bukti menyembah Allah, perbuatannya apa? Kasih sayang. Berarti orang yang mencintai Allah, perbuatannya harus ngapain? Kasih. Buktikan kasih sayang panjenengan kepada suami. Buktikan kasih sayang sampean kepada anak. Buktikan kasih sayang sampean kepada orang tua, malah orang tua yang duluan. Buktikan kasih sayang sampean kepada tetangga kanan kiri. Buktikan kasih sayang sampean kepada fakir, miskin, anak yatim. Itu orang yang menyembah. Itulah orang-orang yang oleh Allah akan dikasih di dalam dirinya sifat kasih sayang. Itulah nanti ketemu sakinah, mawaddah, warahmah, karena selalu berbuat kasih sayang. Sakno rek bojoku teko sik keringetan tak kayak banyu panas. Bukan disiram banyu panas. Maksudnya diseko. Ayo kasih sayang tuh. Ya, kasih sayang nomor 1 tuh. Ya, untuk kemudian ibu dan bapak tidak melanggar hak demokrasi Allah. Jadi mencintai dalam bentuk kasih sayang. Ya, kasih sayang itu segalanya. Maka ketika ibu sudah berbuat baik untuk melakukan hal seperti ini, ibu akan ditanamkan oleh Allah sifat kasih sayang. Surah 19 ayat 96. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka
rasa kasih sayang. Nah, baru ada rasa kasih sayang. Ini orang-orang sakinah, mawaddah, warohmah. Karena tadi kasih sayang itu dijadikan oleh Allah setelah sampean berbuat. Oce? Oce? Mahal? Ulang lagi 30 ayat 21 ya. Nah, ulang yang pertama tadi. Nah, ini ketemu sudah. Ya, orang-orang yang sakinah, mawaddah karena berbisik-bisik selalu berbuat kasih sayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Terus? Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Terus? Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Rasa kasih dan sayang. Makanya orang-orang sudah berbuat baik tadi yang tidak pelit, yang tidak ego, yang tidak durhaka, dan yang tidak melakukan kebenaran, itulah orang selalu mindsetnya berbuat kasih sayang. Orang inilah sakinah, mawaddah, warohmah. Pemirsa di rumah, waktu sudah habis. Mohon maaf lahir batin, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.